kita menuju ke match pertama terlebih dahulu. Ini dia Rondo sebagai pembuka di minggu yang kedua, hari yang ketiga dari PMPL ID Vol. Selamat menyaksikan. Nih kenapa Cijal gak ngomong? Guys, parah banget. Pas aku sama Coach Ken, Cijal gak diajak ngomong. Ngapain coba lu gak ngomong? Gak di rumah, gak di studio, selalu saja mikrofon saya termute. Oke. Bukan gak diajak ngomong. Dia hanya yang belum bisa ngomong sampai ke kalian suaranya. Ya Jadi, maaf ya. mohon maaf teman-teman, tadi kita harus sedikit nge-delay dulu. Seperti halnya Xbox yang kayaknya mau nge-buying time supaya rekan-rekannya bisa datang dan mic-nya bisa dibenerin. Iya sekarang kita nggak ngajak ngobrol Coach Ken dulu ya. Gantian. Karena gue pinjem mikrofonnya. Aduh lucu banget lagi gantian ngomongnya. Sangat menyenangkan. Terus kenapa kira-kira menurut lo? Nah, kita harus tahu, kita harus interview dia. Kita mudah-mudahan nih match pertama di Chickennya nanti kita interview dia. Menarik di sini dan menarik juga kepala suku baru saja menanam seorang Satar cinta lama yang dipertemukan kembali di bagian Blue Zone. Dan dimana tadi Alter Ego Ares ya masuk ke dalam caster prediction. 3 caster atau 3 talent hari ini yang bertugas sama-sama memprediksi Alter Ego Ares untuk di Rondo. Ya tidak heran karena Rondo membutuhkan empower besar untuk bisa mengambil elim tinggi dengan adanya recall di sana, sehingga satu lawan seharga 2 poin karena bisa kita elim 2 kali dan itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego. Berulang kali sudah dibuktikan oleh Alter Ego dengan cara tersebut. Namun memang Alter Ego yang sekarang agak sedikit berbeda ya cara mainnya mereka. Kalau ngomongin minggu pertama mereka agak sedikit menahan, namun minggu kedua seperti lepas penahanan dari sisi Alter Ego, tidak bersabar dalam permainan, membuat poinnya juga tidak melambung tinggi, tidak seperti di minggu yang pertama. Lemparan granat akan dilakukan oleh Farshot. Farshot di season kemarin bermain bersama dengan V1, namun saat ini membela RV dengan Coach Cap di belakang layar dari SV. Salah satu coach yang sudah pasti sangat dikenal oleh Ken. Dan kita melihat bagaimana Sans juga gagal untuk bisa menghadapi satu player, yaitu Joe Brenky, Leon DZ, Tim Z. Dan masih ada pemain yang aktif saat ini. Leon DZ akan coba untuk menghadapi pemain di depannya. Tembakan diberikan dan ya sudah pasti dibaca dengan baik. Leon DZ tahu bagaimana gerakan yang akan ditunjukkan oleh pemain RV tadi. Dibawa oleh Coach Cap dan menarik juga. Berarti tadi udah sebenarnya ngobrol ya sama Coach Cap untuk match hari ini. Yes. Bersama dengan Spavel. Tapi ternyata memang belum terlalu sempurna di match pertama dari sisi pengaplikasiannya. Kita menuju ke Mekjo yang berhadapan dengan pemain dari Alter Ego Rosemary. Nunggu dengan seksama, membaca step dengan begitu luar biasa baiknya, menahan dia, tembakan akan segera diberikan. Rosemary mengetahui bahwa di belakang pintu tersebut ada satu player namun tidak sadar bahwa jendela berada di sisi kirinya dan membuat Rosemary harus di-recall. Oh my god. Ternyata ada banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Pemain Alter Ego Ares mau tidak mau, lagi-lagi kita lihat ada tindakan recall yang dilakukan. Sebenarnya menurut gue recall ini adalah salah satu hal yang menjadi pisau bermata dua. Nanti kita bahas karena dari Dewa United akan bertegur sapa dengan The Helix. Satu pemain terakhir, ada Flippy. Flippy, apakah dia mampu memperpanjang pilih waktu permainan The Helix? Tak mampu dia. Karena pada akhirnya double pick dari Dewa United membuat The Helix pun harus pulang. Ya, satu momen yang membuat Dewa United langsung merasakan satu kemenangan. Namun di sisi lain Dewa United juga tidak boleh melakukan selebrasi terlalu panjang karena ternyata ARPM datang menuju ke sisi ini. Alpha Lynx kembali dihajar. Glue menjadi tim yang juga sudah pulang, membawa poin yang tidak terlalu tinggi, hanya 6 saja dari sisi eliminasi. Masih banyak momen yang akan kita lihat dari Glue di hari ini. Menuju ke Rizwan, salah satu pemain yang berusia sangat belia, sangat muda, debutnya di PMPL. Ingin dia tawarkan dengan begitu baik kepada lawan-lawannya, namun memang seringkali ini yang terjadi dari sisi Rizwan. Bukannya mendapatkan eliminasi, namun 1v1 situationnya membuat Rizwan seringkali justru gagal, seringkali justru kalah. Karena tadi kita tidak melihat adanya teman dari Rizwan yang untuk menjadi pelapis keduanya. Itu yang membuat percentage atau winning percentage dari Rizwan 50-50. Bahkan Dewa United sudah mulai dibakar, dipres kembali. Lynx atau Apta menjadi pemain terakhir. 1 melawan 2 menuju ke arah RPM. Tak berhasil Lynx untuk bisa memperpanjang pilih waktu permainan Dewa United. ARPM kali ini yang bertahan dengan 2 pemainnya. Memilih-milih mana fight yang sepatutnya dihantam atau tidak. Pick me. Ih, Milih-milih. pick me. milih-milih. Ih, pick me. Lucu lagi. Sebentar ada Sans yang menjadi last man standing. Berhasil Sans untuk membungkap SLI, tapi sangat disayangkan ternyata third party dari bagian belakang pun melihat menuju ke arah Red Villains. 2 tim secara bersamaan pulang.
Ya kalau dipantau tidak hanya Altrigo sebenarnya yang kuat di Rondo. Kita harus mengingat di season Spring kemarin Coach Ken pastinya juga masih merasakan bagaimana sakitnya ditikung di Rondo oleh Pandum. Tim yang sekarang juga memiliki 3 pemain aktif dan Zona perlu dikejar terlebih dahulu oleh Pandum sebelum mereka akhirnya berdekatan dengan Quantum atau berdekatan dengan Void, karena saat ini Void masih ada di belakang dari Pandum. Ya, di mana dari Void pun sudah mulai terdeteksi oleh Joe Brinky. Ada sebuah pressuring fire yang terus dilontarkan menuju ke arah Void Cakery. Tapi bagaimanapun juga angle-nya akan tertutup. Bahkan Pandum tidak aware dengan keadaan belakang mereka. Quantum somehow melihat dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Quantum Squad yang sebelumnya adalah Brillante. Ya kan Brillante bacanya? Ya, Brillante MBG. Iya, MBG. Bener namanya itu nama. Oh, Emang bener. namanya Brillante MBG. Oh bener, oke. Di PMNC ada. Oke. Sebelum diakuisisi sama Quantum Squad untuk Oke. akuisisi. Kalau nggak kan tugasnya cuma nyari mobil MBG doang di patch tiap patch ya. Iya dong. Salah sih, jadi berubah namanya. Tapi di sini ada perubahan rotasi juga yang dimainkan oleh Void Cakery. Harus menghantam ke arah bagian depan, tapi Leon DZ menjadi pemain terakhir dari Pandum. Harus berhadapan dengan Void, tapi masih bisa ditahan. Leon DZ, sebuah keakuratan tembakan, tapi lebih akurat granat yang dilontarkan oleh Potato. Inilah Potato, inilah IGL Timnas Indonesia dan perlu dipegang cepat. Gagal tadi Potato untuk revive satu orang sayangnya. Baru dipuji ternyata gagal megang tombol plus yang ada di layarnya. Yang terlihat di bagian belakang, tapi Linux tak mampu dia untuk menahan sakitnya Blue Zone. Namun 11 elim adalah satu big win bagi McJo yang punya jumlah manpower cukup sedikit di match kita kali ini, apalagi di late game hanya menyisakan satu yang terakhir. Kita menuju ke fight antara AK Gold dan juga Nightmare. Ini adalah fight yang tadi sempat saya katakan memang mau tidak mau Nightmare untuk masuk ke dalam zona mereka harus melewati AK Gold terlebih dahulu, dan caranya adalah memulangkan AK Gold, dan AK Gold sudah pulang maka terbuka sebuah space untuk Nightmare masuk ke area dalam dari zonanya. Ya, jalannya sekarang jadi lowong untuk Nightmare. Bahkan mereka masih prime dengan 4 pemain. Scanning, downloading information terus dilakukan, tapi Hexas tertangkap oleh seorang Voxy. Bahkan Hanskill ditugaskan untuk terus nge-lockdown pemain yang sama-sama namanya Hans juga, yang satu Comon, yang satu Hanskill. Yang dimana saat ini juga Nightmare terus dilihat, terus menjadi incaran dari berbagai macam tim. 5 eliminasi dikumpulkan oleh Void Cakery. Potato dengan AUG kali 3-nya sudah memberikan satu eliminasi tadi dengan granat yang dia lemparkan, namun AUG kali 3 masih diandalkan oleh Potato untuk mencari sisi-sisi jauh karena di area seberang sana ada pemain Altrigo yang bisa diincar, ada juga pemain Nightmare yang bisa dikejar oleh peluru dari Void Cakery. Memiliki satu batu adalah satu hal yang perlu terus disyukuri oleh Foxy dengan headshotnya mendapatkan satu pemain. Lengket sekali aim yang ditujukan oleh Foxy. Dari tadi ya, kalau kita lihat elimination feeds ini selalu bertabur nama Voxy, dan Voxy. Tapi mungkin ada beberapa pemain yang pada akhirnya masih bisa di-revive kembali, nggak menjadi satu poin tambahan untuk Void Cakery. Dan di mana ARPM, 2 pemain dari tadi masih cukup bertahan, terus melemparkan util, pressing menuju ke arah Void Cakery. Tapi yang sangat disayangkan adalah utilities ini tuh tidak terlalu banyak dampaknya. Stage 8 sebentar lagi akan menjadi stage ke-9, tapi Alter Ego Ares mau nabrak Ponbit yang nangkepin Zuxi, dan satu pemain terakhir juga rata, belum nyampe ke rumah. Ya, nampaknya langsung dikurangi HP bar dari para pemain Altrigo. Tidak hanya HP bar yang berkurang, namun mereka juga langsung pulang ke lobby karena ada tembakan datang dari 2 area yang berbeda. Tapi Ponbit satu tembakannya begitu lengket membuat Zuxi tak berdaya terkapar tadi. Dan ini membuat chance dari Nightmare untuk mendapatkan WCD kembali terbuka lebar karena satu lagi tim yang berdekatan dengan Nightmare sudah dipulangkan. Ini bisa dibilang ARPM secara nggak langsung enak loh. Dia punya satpam. Satpamnya itu Nightmare. Dari tadi siapapun yang mau deket ditembak lagi sama Nightmare, diganggu lagi. Makanya dari tadi 2 pemain gak ada masalah untuk ARPM. Void Cakery, half HP bar dari Voxy sudah mulai terkikis akibat adanya granat yang dilontarkan. Marco, pemain yang sangat masih belia sekali, kali ini memiliki granat terakhir. Akankah dicoba atau tidak? Tapi Northland masih punya 4 granat berikutnya. ARPM secara utilities masih menang. Nightmare sudah minimalis sekali utilities mereka. Bahkan Marco tembakannya mencicil HP bar No Mercy, dan No Mercy knockdown akibat Blue Zone
membuat Nightmare pun kehilangan satu pemain kembali. Wojciech pun sama halnya ARPM dari tadi seperti mercusuar, terus menembak, terus menggerus siapapun yang akan mendekat menuju ke arah rumah mereka. Ini adalah peluang terbaik ARPM untuk membuka keran winner-winner chicken dinner untuk timnya. Karena ARPM belum pernah mendapatkan winner-winner chicken dinner di season kali ini. Dan lemparan granat menyelesaikan semuanya. ARPM mendapatkan winner-winner chicken dinner pertama mereka di season Fall 2026. Siapa yang sangka ARPM